Shalom, selamat hari Sabat kepada kita semua, kepada teman-teman saya, selamat hari Sabat. Kepada semua jemaat yang ada di rumah, kita pada Sabat hari ini tentunya diberkati karena pada Sabat hari ini kita boleh lagi mempelajari satu firman Tuhan yang terdapat dalam buku sekolah Sabat kita, yaitu krisis kepimpinan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena di tahun baru ini kita sekali lagi boleh bertemu dalam pertemuan-pertemuan seperti ini. Nah, pada Sabat hari ini saya ditemani oleh teman-teman pendeta dari wilayah 5. Saya akan memperkenalkan mereka. Pastor Duani Pantai, dia sedang bertugas di daerah Gaur sekarang ini. Dan juga saya ditemani oleh Pastor Renzai Peterlin. Dia sedang melayani di daerah Rosok, dan tentunya Pastor Jasli masih baru di sini, tapi puji Tuhan karena dia dapat bersama-sama melayani kami di wilayah 5, khususnya di daerah Nahaba. Baik saudara-saudari, kita akan memulakan diskusi pelajaran sekolah Sabat kita, tapi sebelumnya mari kita berdoa dan kita akan dipimpin doa oleh Pastor Ray. Silakan Pastor. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan, oleh karena berkat, penjagaan dan perlindungan yang telah Tuhan berikan bagi kami satu persatu. Begitu juga para pendengar, juga yang melihat di dalam program sekolah Sabat ini Tuhan. Kami bersyukur karena kami dapat bersama-sama di dalam kebaktian ini. Biarlah kami sama-sama mendengar, sama-sama membahas, dan sama-sama mengerti setiap firman yang kami dengar. Dan biarlah pada Sabat ini Tuhan, Sabat yang kedua di tahun 2021 ini, kami bersyukur sekali lagi terus kepada Tuhan. Karena kami yakin dan kami tahu bahwa hanya Tuhan satu-satunya tempat kami berserah. Dan pelajaran ini kami serahkan kepadamu, begitu juga semua yang akan berbicara nanti Tuhan. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Ray untuk doa yang dilayangkan sebentar tadi. Pelajaran 2 dalam sekolah Sabat kita kuartal yang pertama ini bertajuk krisis kepimpinan. Dan ayat inti kita boleh dapat di dalam Yesaya 6 ayat 1 yang mengatakan, dalam tahun kematian Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Nah saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada satu pernyataan yang menarik yang dituliskan di dalam pelajaran sekolah Sabat kita, yang kita boleh dapati di dalam petang Sabat ini. Apa yang dia katakan seperti ini. Jika rakyat tidak lagi mempercayai pemimpin-pemimpinnya, itu sudah menjadi satu kekalahan. Wah, ini luar biasa penyertaan ini ya. Karena bila mana rakyat tahu dia punya pemimpin sudah tidak baik, tentunya mereka tidak mau bekerja sama lagi dengan pemimpin mereka. Kalau bekerja sama pun mereka tidak dengan ikhlas, tidak ikhlas hati dia ataupun tidak sepenuh hati. Nah, tentunya orang-orang memerlukan atau menginginkan kepimpinan yang kuat dan yang boleh dipercaya. Itu sudah jelas. Siapapun itu, mereka mau pemimpin mereka boleh membawa rakyat atau boleh membawa orang-orang yang dipimpin itu untuk maju terus, bukannya mundur. Pada minggu ini ataupun pelajaran sekolah Sabat ini, kita akan mempelajari dan kita juga akan melihat krisis kepimpinan yang terjadi di bangsa Yehuda. Dan apa yang telah terjadi kepada bangsa ini selanjutnya. Dalam masa yang sama kita juga akan mempelajari pertama realiti kepimpinan manusia di muka dunia ini. Dan juga kita akan mempelajari realiti kepimpinan yang ada di sorga. Ini kita juga berbicara tentang kepimpinan Tuhan. Dan dalam masa yang sama juga kita akan melihat sifat kepimpinan yang ada di sorga dan juga sifat kepimpinan yang ada di dunia ini. Nah, pelajaran sekolah Sabat kita pada hari ini kita tidak akan bincang dari hari ke hari, karena saya percaya pendeta-pendeta, baik jemaat-jemaat yang ada di rumah ataupun dimanapun kamu berada, kamu sudah mempelajari pelajaran sekolah Sabat pada minggu ini, karena ini adalah kita punya kerja rumah. Kita punya tanggung jawab untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita. Jadi saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada panel-panel kita yang ada di sini. Dan di akhir daripada perbincangan ini mereka akan memberikan rangkuman secara singkat tentang pelajaran sekolah Sabat yang kedua. Baiklah, mari kita masuk dalam pertanyaan-pertanyaan dalam pelajaran sekolah Sabat ini. Pertanyaan yang pertama ini,
saya senang untuk bertanya kepada Pastor Duani satu pertanyaan, Pastor. Oke, pertanyaannya adalah seperti ini. Apa pelajaran penting yang boleh kita dapati dari kisah ataupun cerita kematian Raja Uzia yang terdapat di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-26, Pastor? Terima kasih, Pastor Calje. Salam pada semua teman-teman dan juga para pendengar, anggota-anggota gereja semua yang saya hormati. Untuk mendapat pelajaran penting dari cerita kematian Raja Uzia ini adalah saksama kalau saya sentuh sedikit kisah atau perjalanan pengalaman raja ini sebagai pemerintah kerajaan Yehuda. Kitab 2 Tawarik pasal 26 menceritakan Kirya Uzia sebagai Raja Yehuda dan pemerintahannya begitu makmur selama 52 tahun. Banyak perkara yang telah dia capai dengan baik. Kerajaan bertambah maju dan kuat. Namun, satu hal terjadi dalam diri raja itu. 2 Tawarik pasal 26 ayat 16 menyatakan Raja Uzia menjadi tinggi hati sehingga dia melakukan hal yang merusak. Dalam kata lain, memakan atau membinasa dirinya sendiri. Apakah hal yang dia telah lakukan? Inilah yang saya ingin bahaskan di sini. Ayat 16 terusnya menyatakan bahwa dia berubah setia kepada Tuhan dan mencoba untuk membakar ukupan di dalam bait suci Tuhan. Para imam tiba tepat pada waktunya menghentikan niat raja itu dan menegur karena dia bukanlah imam dari keturunan Harun yang telah diberi kuasa untuk melakukannya. Raja menjadi marah. Pada waktu Raja Uzia menolak untuk menerima teguran, Tuhan bertindak menimpahkan penyakit kusta ke atas Raja Uzia. Penyakit ini dihadapnya sampai pada hari kematiannya, dinyatakan dalam ayat yang ke-21. Saudara dan saudari yang dihormati sekalian, betapa ironiknya tragedi itu. Satu pelajaran penting yang kita dapat di sini ialah, pertama, walaupun Raja Uzia ini dihormati dan disanjung oleh rakyatnya atas jasa-jasa kebaikan, kemakmuran, dan kemajuan dalam masa pemerintahannya, namun ada batas-batas tertentu yang dia tidak boleh lakukan walaupun dia adalah raja yang berdaulat. Peranan raja tidak sama dengan peranan imam. Raja ada peranan dalam hal-hal kerajaan dan pemerintahan, manakala imam pula ada peranan hal-hal dalam keimamatan dan pelayanan penyembahan kepada Tuhan. Yang kedua, dalam tulisan terang kecil para nabi dan raja, muka surat 304, Ellen White menyatakan baik kedudukannya yang tinggi maupun pelayanan seumur hidupnya tidak dapat dijadikan alasan untuk merayu pengampunan ke atas dosa-dosa keangkuhannya yang telah merusakkan tahun-tahun akhir pemerintahan dan mendatangkan hukuman dari surga ke atas dirinya sendiri. Yang ketiga yang kita boleh pelajari, pelajaran penting di sini ialah kematian Raja Uzia sekitar tahun 740 sebelum Masehi menjadi titik mula kepada krisis kepemimpinan dalam kalangan umat Tuhan dalam kerajaan Yehuda itu sendiri. Itulah yang dinyatakan dalam tajuk ini. Baik, terima kasih Pak Sedwani. Iya. Rupanya ada sesuatu hal yang boleh kita pelajari daripada kematian daripada Raja Uzia ini. Kalau kita lihat awalnya dia ini adalah raja yang melakukan kehendak Tuhan ataupun sejalan dengan perintah Tuhan, tapi setelah dia mendapat satu keadaan yang menyenangkan bagi dia, dia selalu menang dalam apapun yang dia lakukan, dia mulai rasa apa tadi Pastor katakan tadi, tinggi hati. Tinggi hati. Dia mulai sombong, dia melakukan satu tugas yang harusnya raja tidak boleh lakukan. Iya. Hanya imam saja yang boleh lakukan. Karena ini berhubungan langsung dengan
manusia dan Tuhan. Luar biasa. Terima kasih Pastor untuk satu pemberitahuan ataupun satu message melalui pertanyaan tadi yang sangat baik. Oke, pertanyaan kedua saya ingin bertanya kepada Pastor Ray. Oke, Pastor Ray, pertanyaannya seperti ini. Apa pelajaran penting di dalam pelajaran sekolah sahabat kita? Ada juga dikatakan tentang hari perdamaian dan ada juga dalam hari perdamaian itu imam membakar dupa dan sebagainya. Yang saya ingin tanyakan di sini adalah apa pelajaran penting yang boleh kita ambil daripada hari pendamaian yang terdapat di dalam Imamat pasal yang ke-16. Silakan Pastor. Oke, shalom, selamat hari Sabat kepada kita semua. Puji syukur karena kita dapat bersama-sama lagi. Terima kasih para sahabat yang sudah bersama-sama. Terima kasih dengan Pastor Duani juga yang sudah membahas tadi. Nah, terima kasih dengan pertanyaan yang sudah diberikan tentang hari perdamaian. Kalau kita baca di dalam pelajaran sekolah sahabat kita tentang hari perdamaian, itu terdapat di dalam pelajaran hari Selasa. Dan kalau kita lihat pembahasan di situ, dia mengatakan tentang personality yang baru ataupun kepribadian yang baru. Nah, dalam pelajaran kita dibahas di sini adalah tentang Yesaya. Di mana Yesaya sebenarnya bukan seorang imam besar. Namun dia diizinkan untuk melihat kemuliaan Tuhan di bait sucinya. Seorang bukan imam besar tetapi dibenarkan, diizinkan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Dan Yesaya sebenarnya merasa takut. Dia merasa takut karena dia telah melihat kemuliaan Tuhan itu. Dia berpikir bahwa kalau sudah melihat kemuliaan Tuhan, maka dia akan mati. Nah, peristiwa ini mirip dengan peristiwa hari perdamaian di bait suci. Jadi hari perdamaian itu dilakukan sekali setahun, di mana imam besar masuk ke dalam bilik maha suci dan mengakui dosa pribadi dan dosa seluruh bangsa dan memohon ampunan daripada Tuhan. Nah, kita lihat di sini. Saya ingin tegaskan bahwa perkataan tentang mengakui dosa pribadi. Apakah sekarang ini kita harus mengakui hanya setahun sekali tentang dosa pribadi kita? Sebenarnya kalau kita lihat dalam pelajaran kita, mengajak kepada kita, membawa kepada kita mengakui dosa kita bukan hanya setahun sekali, tetapi meminta pengampunan daripada Tuhan haruslah dengan sepenuh hati, tidak kira bila-bila sahaja. Kalau kita perlu dan ingin mencari Tuhan, kita minta pengampunan daripada Tuhan. Nah, saya bacakan lagi di sini. Serafim datang menghampiri Yesaya dan mengambil bara dari mezbah lalu menyentuhkan pada bibir Yesaya. Yesaya sekarang sudah ditahirkan dari dosa-dosanya. Bibir di sini bukan sekadar melambangkan dosa perkataan, tetapi juga dosa secara keseluruhan dari diri seseorang. Ini adalah merupakan masalah utama manusia. Kalau disebutkan tentang bibir, manusia hanya pikir mulut. Sebenarnya itu termasuk semua tubuh badan kita. Karena apa yang mulai daripada mulut kita, semua daripada pikiran kita. Jadi saudara-saudara, Tuhan ingin memanggil manusia, namun manusia ini harus terlebih dahulu ditahirkan ataupun disucikan dari dosa-dosanya. Jadi penyucian ini hanya dapat dilakukan oleh Tuhan sahaja. Saudara-saudara, kematian Yesus di kayu salib adalah menjadi solusi penyelesaian bagi kenajisan jasmani dan rohani kita. Dan inilah solusi satu-satunya bagi manusia yang berdosa, yaitu datang kepada Yesus, karena Yesus sudah memberikan kita keselamatan yang percuma. Bagaimana kita sebagai seorang manusia ingin berterima kasih kepada Tuhan dengan mendapat keselamatan daripada Tuhan itu. Hari perdamaian adalah kita benar-benar datang kepada Tuhan pada saat ini, meminta supaya kita disucikan dan kita layak di hadirat Tuhan. Jadi saudara-saudara, inilah sedikit pembahasan mungkin yang dapat kita ambil daripada pelajaran ini dan juga kehidupan kita pada saat ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pastor Ray untuk
pernyataan ataupun pembahasannya tadi tentang hari pendamaian ini sangat luar biasa. Satu hal yang boleh kita pelajari daripada hari pendamaian adalah bagaimana semua orang, kalau di zaman Israel, semua orang itu harus datang kepada Tuhan. Betul. Sekali setahun dibuat. Dalam arti kata lain, mereka harus mengakui kesalahan dosa mereka. Kalau ada sesiapa satu orang yang tidak mengakui kesalahan dia, dosa dia, dia pasti akan dihukum pada waktu itu kan? Iya. Dia pasti akan dihukum. Jadi ini menunjukkan juga bahwa suatu hari nanti kerinduan Tuhan adalah untuk menyucikan semua umat yang ada di dunia ini. Ini sebenarnya kita dapat melihat kepimpinan daripada Tuhan itu. Kan? Dia datang kepada manusia, dia mencari manusia yang lemah, yang berdosa, dan dia mau menyelamatkan semua orang. Oh, ini luar biasa. Pemimpin yang boleh kita pelajari ataupun pemimpin yang boleh kita ambil dia sebagai satu motivasi lah dalam kehidupan kita. Oke. Nah, untuk soalan seterusnya saya mau bertanya kepada Pastor Jasli. Pastor Jasli, Ya. di dalam pelajaran sekolah sahabat kita juga ada dikatakan seperti yang di Pastor Ray katakan tadi, Tuhan itu sebelum kita menjadi pekerja dia, kita harus datang kepada dia, kita mengakui dosa kita, dan kita harus mempersiapkan diri kita. Kan sama seperti di pelajaran yang Selasa, di sanalah Yesaya dipersiapkan. Betul. Dan dipersiapkan untuk menjadi pengerja dia. Jadi pertanyaannya adalah, apa kepentingan kita untuk menyahut panggilan Tuhan untuk kita menjadi wakilnya di zaman akhir ini? Silakan Pastor. Terima kasih Pastor Chaldi. Shalom buat semua umat-umat Tuhan dimanapun berada. Kita perlu, kita perlu menyahut panggilan daripada Tuhan, apalagi di akhir zaman ini. Banyak yang kita perlu lakukan untuk menjangkau jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa untuk Tuhan. Jadi siapa yang perlu diutus? Siapa yang mau pergi? Saya ingin bacakan ayat di dalam Yesaya, kitab Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Inilah satu respon Yesaya, Nabi Yesaya daripada panggilan Tuhan itu. Utuslah aku, utuslah saya. Saya sudah bersedia untuk pergi. Nah, setelah kemangkatan Uzia, ya, jadi waktu itu krisis-krisis pemimpin, siapa yang harus melakukan tugasan untuk memimpin umat-umat Tuhan, ya, supaya kebenaran itu terus dapat dipelihara, ya. Jadi Yesaya dengan semangat yang kuat untuk melakukan pelayanan, tugasan untuk melayani sebagai pemimpin umat-umat pada waktu itu. Selain Yesaya, ada juga di dalam kitab menyatakan bahwa seperti Musa, Elia yang sanggup rela untuk menjadi pemimpin Tuhan. Jadi kepentingan untuk menyahut panggilan ini adalah supaya umat-umat Tuhan itu dapat dipelihara, dijaga, ya, tetap melakukan perintah-perintah Tuhan, tetap setia di dalam kebenaran yang sudah diarahkan oleh Tuhan. Nah, jadi kalau sedikit pengerja yang rela pergi, maka penginjilan akan lambat diselesaikan. Sedikit jiwa-jiwa yang dimenangkan. Walaupun di akhir zaman ini banyak krisis-krisis, bencana-bencana, kesusahan-kesusahan yang menimpa kita, namun kerelaan kita untuk melayani, melakukan tugasan sebagai penginjil, pemimpin di dalam gereja ataupun di dalam organisasi gereja kita, Tuhan mau supaya kita menyahut panggilan tersebut, supaya jiwa-jiwa dapat dimenangkan di seluruh dunia atau di tempat-tempat di mana kita berada, di mana kita melayani. Jadi kita beruntung karena para umat-umat Tuhan ada yang rela untuk pergi. Oke.
ada yang rela untuk pergi untuk memberitakan berita baik ini, apalagi ke seluruh dunia. Oke? Tuhan pasti menyertai kita, memperlengkapi kita, walaupun kita serba kekurangan. Ada yang mengatakan, saya tidak lengkap ini, saya belum bersedia. Tapi seperti Yesaya, Musa, Elia, Tuhan akan memperlengkapi mereka dengan kekuatan dan semangat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pastor Jaslin. Sangat menarik apa yang disampaikan oleh Pastor Jaslin. Dia bersesuaian dengan tema kita sedunia, I will go. Kalau kita lihat tadi yang dibacakan dalam Yesaya 6 ayat 8, siapa yang akan kuutus, Tuhan katakan? Ini aku. Apa yang Yesaya katakan? Ini Ini aku, utuslah aku. Wah, ini bersesuaian dengan tema gereja sedunia tahun 2021 sampailah tahun 2025 ini ya. Jadi I will go, saya akan pergi. Di dalam Alkitab juga mengatakan banyak tuaian tapi sedikit pengerja. Wah, luar biasa. Kita harus menjadi pengerja Tuhan pastinya untuk mau mengabarkan, kasih tahu nih kebenaran kepada semua orang. Nah, Tuhan pernah mengatakan seperti ini. Adalah lebih baik saya pergi, kalau tidak nanti Roh Kudus tidak akan datang untuk memberikan kekuatan, penghiburan kepada kamu. Nih, kalau Tuhan sudah mengatakan saya akan pergi ke sorga, dan dia katakan juga kepada murid-muridnya, Roh Kudus akan datang kepada kamu. Dan pada saat ini saya ingin mempersoal ataupun mempertanyakanlah soalan ini, karena ini juga terdapat di dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Saya ingin bertanya kepada Pastor Re tentang Roh Kudus ini. Di dalam pelajaran sekolah sahabat kita ada juga dituliskan tentang bisikan Roh Kudus kepada manusia. Jadi pertanyaannya adalah, mengapa penting bagi kita untuk mendengar ataupun kita merespon bisikan Roh Kudus di zaman kita sekarang, di zaman akhir ini? Silakan Pastor. Ya, terima kasih Pastor Caldi dengan pertanyaan yang diberikan. Bagi kita semua pada saat ini, kenapa penting bagi kita untuk mendengar dan juga merespon akan bisikan Roh Kudus pada zaman ini? Jadi saudara-saudara, kalau kita lihat di dalam Alkitab, sudah ada beberapa contoh-contoh cerita-cerita di mana Tuhan memberikan tugas kepada mereka, nabi-nabi, untuk pergi ke satu tempat, tetapi ada saja nabi-nabi yang coba untuk tidak mahu mengikuti, mengelak, mahu larikan diri. Nah, apabila mereka melarikan diri, tetapi apa yang terjadi adalah Tuhan bilang, kalau kesanalah kamu, kesanalah akan tetap pergi. Nah, jadi kenapa penting kita pada saat ini? Seperti yang dikatakan oleh Pastor Jasli tadi, bahwa kalau kita mau pergi, kita harus ikuti itu. Dan juga kenapa penting? Saya ingin katakan di sini, di dalam pelajaran sekolah sahabat kita, peranan pelayanan Injil seperti Musa, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, bahkan Kristus adalah untuk tetap merayu, walaupun pada ketika orang-orang menolak perkabaran itu. Tuhan berfirman kepada Yehezkiel, dan baik mereka mendengar atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Nah, bagi kita semua, walaupun kadang-kadang dalam kehidupan kita ini kita menolak untuk pergi ke satu tempat ataupun pergi melayani kepada orang lain, tetapi akhirnya orang akan dapat lihat juga kalau memang Tuhan yang mahu utus kita untuk pekerjaan Dia. Orang akan lihat bahwa inilah gereja yang benar yang dapat kita ikuti. Inilah pendeta, inilah elder, dia diakon gereja ini yang sudah memberikan pelajaran. Walaupun kita bilang, bukan saya, itu bukan saya, tapi kalau memang orang lihat, akan kelihatan juga bahwa Roh Kudus bekerja bagi kita. Nah, ketika seorang menolak panggilan yang datang kepadanya, dan semakin orang itu menolak, semakin keraslah hatinya. Kita kena ingat, kalau kita semakin tidak mau dengar, jangan sampai kita lari daripada Tuhan. Dalam pengertian inilah apa yang Tuhan lakukan kepada manusia, menyebabkan manusia semakin bertambah keras hati. Tetapi Tuhan merindukan semua orang selamat. Namun manusia harus memilih untuk menerima tawaran ataupun tidak.
Okay. Jadi dalam kehidupan kita dapat lihat ini di dalam pelajaran Alkitab. Dalam Alkitab terjadi kepada Firaun, raja Mesir, ketika Israel ingin keluar daripada Mesir. Apa yang dibuat oleh Raja Firaun adalah dia keras hati, tidak ingin melepaskan. Tuhan membuat tanda sebagai amaran, tetapi masih juga tidak diendahkan amaran-amaran itu. Jadi Allah melihat situasi ini dan membuat Firaun harus bereaksi saat dia membuat pilihannya. Tuhan akan memberikan tindakan yang bijak datang daripada dia. Jadi kenapa penting bagi kita untuk mendengar dan merespon bisikan Roh Kudus? Karena kalau kita semakin menolak, kemungkinan kita lari daripada Tuhan. Tetapi kalau kita menerima bisikan Roh Kudus itu, maka berkat Tuhan itu berlimpah bagi kita. Itu saja respon ataupun penjelasan sedikit daripada saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pastor Leh untuk penjelasan yang disampaikan sebentar tadi. Jadi penting untuk kita mau mendengar bisikan Roh Kudus, karena kalau kita tidak mendengar Roh Kudus yang sebenarnya adalah untuk mau menginsafkan kita, maka itulah dikatakan di dalam Alkitab, kalau kita mendukakan Roh Kudus, siapa yang akan mengampuni kita? Karena kalau kita tidak mendengar bisikan Roh Kudus, berarti kita tidak mau dosa kita diampuni dan kita tidak mau disucikan, dikuduskan oleh Tuhan. Nah, dalam pelajaran sekolah sahabat kita juga ada disebutkan tentang kekudusan. Okay. Ada kekudusan yang terdapat. Kalau saya lihat di sini di pelajaran yang ke Rabu. Oh tidak, sorry. Dia Isnin. Di pelajaran yang ke Isnin. Dan dia katakan di sana sifat Tuhan itu adalah suci. Dan juga dia mau agar semua umat-umat yang mempercayai akan dia juga menjadi kudus. Nah, timbul satu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pastor Duani sebagai pertanyaan terakhir kita pada pagi Sabat hari ini. Pertanyaannya adalah, apakah maksud frasa Tuhan menuntut kekudusan dari umatnya? Oke, Pastor Duani, silakan Pastor Duani. Ya. Frasa Tuhan menuntut kekudusan dari umatnya. Ya, saudara dan saudari, teman-teman yang dihormati semua, Tuhan sememangnya menuntut kekudusan dari umatnya. Dalam Alkitab Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-3 berbunyi begini, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Ya, ini adalah seruan para serafim yang berada di bait suci merujuk kepada Tuhan Yahweh. Sebilangan besar para ilmuwan agama mengakui bahwa kesucian Yahweh adalah bermaksud sifat sebenar atau hakiki yang tersembunyi keberadaannya, keunggulan mutlaknya, kesempurnaan ilahi yang memisahkannya dari ciptaannya. Inilah yang dikatakan perbezaan pada hakiki dan sifatnya juga dalam keagungan moral Tuhan. Ungkapan dalam Ibrani Kodesh merujukkan kepada kemurnian, kesempurnaan dan kemuliaan tersembunyi Tuhan. Dalam kata lain, kekudusan adalah intipati keberadaan Tuhan. Kudus atau Kodesh adalah satu daripada sifat semula jadi Tuhan. Oleh itu, maksud frasa Tuhan menuntut kekudusan dari umatnya yang pertama adalah sebab Tuhan sendiri adalah kudus. Jadi umatnya sudah tentu harus kudus untuk bersama atau layak dikatakan sebagai umatnya. Kalau umat itu kudus, barulah ia layak sebagai umat Tuhan. Karena Tuhan itu sendiri kudus. Dia yang kedua, dia atau Tuhan mahu bahkan rindu untuk bersama-sama dengan umatnya selama-lamanya. Dia rindu untuk mengembalikan umat itu bersama dengan dia. Ini saya mengatakan perkara yang ketiga. Dia telah memberi kekudusan
kepada semua kita sebagai umatnya. Dia bukan hanya memberi itu, tapi sudah menyediakannya. Itu melalui kematian Yesus. Hanya dengan kematian Yesus, jembatan kekudusan boleh kita ambil kembali setelah hilang untuk sekian lamanya. Kekudusan umat Tuhan hilang sewaktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan Tuhan rindu untuk mengembalikan kekudusan mereka itu. Kalau kita lihat Alkitab, baca di sana, apabila Tuhan mencipta Adam dan Hawa tanpa pakaian tapi tidak kelihatan telanjang, yang menutupi tubuh badan Adam dan Hawa pada waktu itu, sewaktu dia diciptakan, ialah kemuliaan ataupun kekudusan Tuhan. Tapi apabila Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kekudusan ataupun kemuliaan Tuhan itu hilang. So di sini maksud perasa Tuhan menuntut kekudusan dari umatnya adalah antara lain ialah Tuhan rindu untuk mengembalikan kekudusan yang hilang itu dari umat ciptaannya, dan Dia memberikannya, menyediakannya hanya melalui Yesus Kristus. Kekudusan dari ilahi itu kita boleh peroleh walaupun kita telah berdosa, asalkan kita pertama bertaubat, itu berpaling dari jalan yang jahat dan tunduk serta berserah kepadanya dalam iman atau percaya, disusuli dengan penurutan pada firman-Nya. Apabila kita menerima Yesus dan percaya kepadanya sebagai penebus, sebagai juru selamat pribadi kita, maka itulah saluran kekudusan Yahweh melalui pengampunan Yesus Kristus kepada dosa-dosa kita. Ingat ayat inti pelajaran pertama kita minggu lalu, yang terdapat dalam Yesaya pasal yang pertama ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Itulah kerinduan Tuhan. Itulah maksud perasa di sana. Tuhan mau kita disucikan kembali, kudus seperti Dia kudus. Terima kasih. Terima kasih, Pastor. Jadi maksudnya kudus itu adalah sebenarnya sifat daripada Tuhan sendiri. Ya. Okay. Dan jadi Dia mau umatnya kudus. Dia mau juga manusia bersifat seperti Tuhan itu. Karena di sinilah melihatkan kepemimpinan daripada Tuhan itu. Bila mana pemimpin yang baik itu kudus, maka jemaat-jemaat ataupun umat-umatnya juga kudus. Ini dapat melihat bahwa Tuhan itu memang seorang pemimpin yang dapat dicontohi. Baik, terima kasih pada Pastor Duani, Pastor Ray, dan juga Pastor Jasli untuk penjelasan mengenai pelajaran sekolah sahabat kita melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan tadi. Di akhir ini saya ingin masing-masinglah Pastor Duani, Pastor Ray, dan juga Pastor Jasli untuk memberikan rumusan sedikit tentang pelajaran sekolah sahabat kita. Saya mulai dari Pastor Jasli. Silakan, Pastor. Sebagai rumusan daripada saya, kita perlu menyahut panggilan Tuhan, bekerja di ladangnya dengan sungguh-sungguh. Apapun talenta kita yang Tuhan sudah berikan, kita harus gunakan itu 100% tanpa memandang apa cabaran-cabaran yang berlaku ataupun kita harus lalui di hadapan kita. Bertahan dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan jalan terbuka untuk memenangkan jiwa-jiwa kepada Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pastor Ray? Oke, kalau dari saya pula, saya senang untuk mengatakan karena tajuk kita pada sahabat inilah krisis kepemimpinan. Saya ingin katakan bagi kita semua para pemimpin, tidak kira pemimpin di mana sahaja, satu hal yang perlu kita lakukan adalah sebagai pemimpin kita harus lihat kembali diri kita. Kalau kita belum lagi datang kepada Tuhan untuk menyucikan kehidupan kita,
meminta pengampunan daripada Tuhan, kita lihat adakah kepimpinan kita ini benar-benar datang daripada Tuhan, ataupun kepimpinan kita, cara kita adalah hanya untuk meninggikan diri sendiri. Pada hari Sabat ini kita lihat kembali diri kita, kita ini pemimpin yang bagaimana. Saya berharap bagi pelajaran kita pada saat ini mengatakan bagaimana akan ada krisis dalam kepimpinan. Saya berharap bukan melalui diri kita. Dan biarlah pada Sabat ini kita memperbaiki diri, datang kepada Tuhan, dan terus meminta kepada Tuhan mengampuni segala dosa kesalahan kita. Terima kasih. Terima kasih Pastor Ray. Pastor Duani. Ya, saya bersetuju dengan apa yang Pastor Ray katakan, dan saya juga menambah sedikit hal itu sini. Model kepimpinan dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan adalah mengikut pimpinan ataupun suara hati yang diberikan oleh kuasa Roh Kudus itu. Kalau kita bermodalkan keinginan kita sendiri, menurut saya kita akan terjebak seperti apa yang telah terjadi dengan Raja Uzia. Namun walaupun kita biasa-biasa saja, tapi kalau kita mengikut dan berserah sepenuhnya pada pimpinan kuasa Tuhan melalui Roh Kudus itu, kita boleh digunakan pakai oleh Tuhan kemanapun kita pergi, dalam bentuk apapun keadaan, kita akan dapat berdiri di sebelah Tuhan dan bukan di sebelah duniawi. Amin. Semoga pelajaran ini akan membentuk kita semua, terutama dalam tahun 2021 ini. Krisis-krisis yang ada dalam hidup kita, rumah tangga kita ataupun di gereja kita serahkan dalam kuasa pimpinan kuasa Tuhan. Tuhan akan memberkati kita. Baik, Amin. Pastor, terima kasih untuk rumusan yang telah diberikan tadi. Nah, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, penting untuk kita mempelajari tentang krisis kepimpinan yang berlaku di zamannya Raja Uzia, karena di dalam cerita ini juga menunjukkan bagaimana sebenarnya kepimpinan Tuhan itu yang sangat luar biasa kepada manusia yang ada di dunia. Oleh sebab itulah mari kita sebagai pemimpin, baik dalam pemimpin gereja, pemimpin di dalam rumah tangga kita, dimanapun kita sebagai pemimpin, mari kita pelajari cerita ataupun krisis kepimpinan ini, karena ini memberikan satu pelajaran yang sangat luar biasa kepada kita, karena bukan saja kita melihat kepimpinan yang dilakukan oleh Raja Uzia, tetapi yang paling utama kita dapat melihat Tuhan itu sangat luar biasa sebagai pemimpin yang dapat dicontohi dalam kehidupan kita. Jadi terima kasih untuk Pastor Jasli, Pastor Ray, dan juga Pastor Duani karena boleh bersama-sama untuk diskusi pelajaran sekolah Sabat pada Sabat hari ini. Kiranya pelajaran pada hari ini menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita sama-sama berdoa, dan saya undang Pastor Jasli untuk memimpin kita dalam doa penutup. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, penuh kuasa dan kemuliaan, kami hanya menyembah Engkau karena kami ini adalah milik-Mu. Kami bersyukur, terima kasih karena penyertaan-Mu bersama dengan kami di dalam diskusi pelajaran sekolah Sabat dewasa. Dan kami telah menerima pelbagai pelajaran yang baik agar kami mampu menjadi pemimpin-pemimpin yang sanggup melakukan tugasan di dalam pekerjaan di dalam ladang Tuhan. Kami juga bersyukur karena umat-umat Tuhan akan terus mendapat berkat perlindungan daripada segala bahaya, walaupun sekarang ini banyak sekali ancaman-ancaman yang kami harus hadapi, daripada segala penyakit dan juga ekonomi, politik, dan yang lain-lain. Biarlah Bapa kami terus bertahan dan tetap belajar akan firman-Mu yang menjadi sumber dasar dalam kehidupan kami, dan menjadikan Engkau sebagai sumber pengharapan dan juga kekuatan. Dan kami terus berserah kepada-Mu agar setiap keluarga kami dapat menjadi satu berkat bagi orang lain dan bagi keluarga kami sendiri. Terima kasih Engkau mendengarkan doa kami,
dan Engkau tetap menyertai kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin.